Hai, selamat datang di channel Alur Rebahan. Di video kali ini, admin akan membahas sebuah film berjudul The Pacifier yang memiliki genre action komedi. Film ini menceritakan seorang pria dari pasukan khusus SEALs yang memiliki misi rahasia. Dalam misi tersebut, dia harus menjadi seorang babysitter atau pengasuh anak-anak untuk menjaga keluarga tersebut dari ancaman para penjahat yang mencari keberadaan sebuah alat semacam flash disk yang isinya adalah data rahasia milik negara Amerika Serikat. Penasaran dengan ceritanya? Langsung aja kita ke ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan pasukan khusus SEALs yang dipimpin oleh Letnan Shane Wolf. Shane dan regunya harus menyelamatkan seorang profesor bernama Profesor Howard Plummer. Profesor Howard dibawa kabur menggunakan sebuah kapal laut yang dijaga ketat oleh para penjahat. Shane lalu mulai merencanakan sebuah penyergapan dengan taktik yang sudah ia siapkan dengan matang. Saat sudah mencapai target sasaran, Shane dan regunya mulai melaksanakan tugas mereka masing-masing. Lalu, mereka berhasil membuat pertahanan musuh berantakan, dan dengan mudahnya, Shane mengambil alih kapal tersebut tanpa perlawanan yang berarti, dan Shane pun berhasil menemukan Profesor Howard. Tampaknya, Shane pun mencari koper yang di dalamnya berisi alat tersebut yang diinginkan oleh para penjahat untuk diamankan oleh Shane. Sampailah mereka di sebuah tempat untuk naik ke helikopter yang lain. Sebelum naik, Profesor Howard meminta izin kepada Shane untuk membuka koper tersebut. Yang ternyata isinya hanyalah sebuah foto keluarga, bukan barang yang penjahat itu cari. Shane yang naik ke helikopter duluan mendapati pilotnya sudah tewas sambil duduk. Shane langsung keluar untuk memperingati Profesor Howard. Namun sayangnya, ia gagal dan ditembak. 2 bulan kemudian, sejak kejadian tersebut, Shane sudah sembuh dari lukanya. Dan tampaknya, Shane sedang mengobrol dengan atasannya yang bernama Bill. Di sini kita tahu bahwa Profesor Howard ternyata seorang ahli keamanan dan dia membuat sebuah alat pengacau kode peluncuran yang disebut PPP-JT, pemancar, pengacau, pengendali jarak jauh yang apabila digunakan maka suatu negara tidak bisa meluncurkan peluru kendali, dan yang mencoba mencurinya adalah pemberontak Serbia. Shane dikirim kembali ke sebuah misi rahasia untuk mencari alat tersebut dan mengamankan sekaligus menjaga anak-anak Profesor Howard. Sementara atasannya harus menemani istri Howard atau yang kita panggil dengan Julie ke sebuah tempat. Atasannya mendapatkan informasi ada sebuah kotak simpanan bank di Zurich, Switzerland atas nama Plummer yang dicurigai alat tersebut ada di sana. Sampailah Shane di rumah Profesor Howard. Julie memperkenalkan Shane kepada anak-anaknya yang bernama Lulu, Zoe, Seth, Peter, Tyler, dan seorang pengasuh bernama Helga. Di dapur, Julie sedikit bercerita tentang apa yang terjadi. Tiba-tiba, ada seekor bebek yang menggigit Shane. Ia diberi nama Gary, hewan peliharaan Profesor Howard. Gary menganggap dirinya seekor anjing penjaga, dan itulah sebabnya ia suka menggigit. Lalu, Shane meminta izin untuk keluar dan membuat sebuah pengaman sederhana untuk berjaga-jaga. Julie pun pergi dan berpamitan dengan semua anak-anaknya. Malamnya, Shane mendengar sebuah suara minta tolong dan bergegas untuk menyelamatkannya. Namun, ternyata suara itu hanyalah suara Lulu yang sedang bermain game. Tidak lama setelah itu, alarm keamanan berbunyi dan Shane mendapati seseorang yang mencoba masuk ke rumahnya, yang ternyata adalah pacarnya Zoe. Lalu datanglah satu tetangga yang memarahi mereka karena suara yang berisik, dan setelah dalam rumah, Zoe tampak tidak senang dengan kehadiran Shane karena mengganggu dirinya dan pacarnya. Paginya, Shane membangunkan anak-anak untuk membicarakan sebuah aturan yang harus diikuti demi keamanan mereka dan memberikan mereka semua alat pelacak. Shane menyadari Seth tidak ada di tempat. Ia mencarinya dan mendobrak pintu kamar Seth yang ternyata Seth sedang ada di kamar mandi. Dan tentu saja itu membuat Seth tidak senang dengan Shane. Akhirnya, Zoe dan Seth merencanakan sebuah kejahilan agar Shane pergi. Namun rencana itu gagal dan salah sasaran yang terkena malah adalah Helga. Di tempat lain, Julie sudah mengetahui kotak penting itu. Namun Julie harus memberitahu kata sandi terlebih dahulu, baru kotak tersebut akan diberikan. Yang ternyata, Julie bahkan tidak tahu apa kata sandia tersebut.
Kembali lagi di rumah, Helga yang sudah lelah bekerja di rumah profesor mencoba kabur, namun dihalangi oleh Sen. Sen kewalahan menghadapi Helga, yang akhirnya Helga berhasil melarikan diri menggunakan sebuah taksi. Dan ada tetangga yang salah paham mencoba menenangkan Sen. Setelah Helga pergi, Sen yang bertanggung jawab untuk mengganti popok dan memberikan makanan untuk anak-anak. Lalu, Sen ditelepon oleh kepala sekolah untuk menghadap kepadanya karena Zoe dan Seth akan didiskors jika mereka terlambat lagi. Sampainya di ruang kepala sekolah, mereka malah berjumpa dengan wakil kepala sekolah sekaligus pelatih gulat bernama Murnay. Murnay merasa dirinya sangat berkuasa dan juga kuat. Murnay juga menghina Sen dengan halus. Lalu datanglah kepala sekolah bernama Clara dan menyuruh mereka semua untuk pergi ke kelas. Mereka sedikit berbincang-bincang tentang apa yang terjadi dan mengizinkan Sen untuk mengawasi anak-anak di sekolah. Saat sedang mengawasi anak-anak, Sen melihat Seth yang tengah dibully oleh para teman-temannya dan bergegas untuk menolongnya. Lalu muncullah Murnay yang membiarkan anak-anak itu terus membuli Seth dengan alasan menjaga diri. Murnay dengan sombongnya mengajak Sen berduel sambil menghina. Namun, Sen tidak menanggapi hal tersebut. Di rumah, Lulu membawa teman-temannya ke rumah untuk membuat kue dan menjualnya di swalayan. Lalu saat di swalayan, Sen yang belanja di dalam tidak melihat Lulu yang dikerjai oleh kelompok laki-laki. Sampainya di rumah, mereka lihat sedang ada pesta yang diketuai oleh pacarnya Zoe. Sen pun menghentikan pesta tersebut dan menyuruh mereka semua untuk membersihkan kekacauan itu. Sen tidak sengaja melihat sebuah kaset yang sepertinya adalah PPPJT. Dan terlihat ada dua orang yang sedang mengintip dari luar. Saat sedang berbicara dengan Zoe, tiba-tiba datanglah orang berpenampilan ninja yang mencoba mengambil kaset itu. Namun, dengan kehebatan Sen melawan mereka berdua. Meski Sen sedikit kesusahan, namun akhirnya Sen berhasil mengalahkan mereka berdua. Yang sayangnya, mereka berhasil melarikan diri. Setelahnya, Sen melihat isi kaset tersebut yang ternyata isinya hanyalah sebuah film biasa. Keesokan paginya, Sen, Seth, dan Zoe kembali ke ruang kepala sekolah karena Zoe gagal ujian mengemudi dan Seth kedapatan memiliki lambang Nazi yang dicurigai sebagai geng berbahaya. Dan juga, Seth sudah bolos pelajaran gulat puluhan kali. Di luar, Seth mengaku dirinya tidak menyukai gulat dan terpaksa ikut karena keinginan ayahnya. Di rumah, Seth kabur dan Sen mengejarnya menggunakan sepeda. Dan sampailah mereka di sebuah gang yang sepertinya adalah base camp para Nazi. Saat Sen masuk, ternyata tempat itu adalah sebuah teater tari. Dan terlihat Seth yang kesulitan belajar tari dengan benar dan membuat pelatihnya mengundurkan diri dari acara tersebut. Muncullah Sen yang mencoba menggantikan pelatihnya dan memimpin teater tersebut dengan sungguh-sungguh. Malamnya, Sen harus menari tarian panda untuk membuat Peter tertidur. Dan paginya, Sen menyuruh Zoe yang tidak bisa menyetir untuk menyetir sampai sekolah. Sampainya di sekolah, Sen yang sedang santai dihampiri Murnay yang sudah muak dengan tingkah Seth. Dan Seth akhirnya berani mengatakan dirinya akan keluar dari gulat dan ingin menjadi aktor. Namun hal itu malah dijelek-jelekin dan dihina oleh Murnay. Sen yang sudah kesal dengan tingkah Murnay yang songong, mengajak Murnay untuk bergulat. Pulang sekolah, para murid datang ke gedung olahraga untuk melihat Murnay bertarung. Belum sempat menyerang, Murnay terjatuh karena tangan Sen yang kuat. Dan dengan mudahnya, Sen mengalahkan Murnay yang sombong itu dengan mempermalukannya di depan para murid-muridnya. Hari demi hari, setelahnya mereka lewati dengan menyenangkan. Anak-anak profesor
sudah mulai menerima kehadiran Sen di rumahnya. Sampailah di suatu saat, Lulu dan teman-temannya berjualan. Kini, mereka sudah bisa mengalahkan para kelompok laki-laki dan mengikatnya di tiang. Di tempat lain, Julie sudah mengetahui kata sandinya dan membuka kotak yang berisi sebuah kunci rahasia. Anak-anak yang mengetahui Julie akan pulang merencanakan membuat sebuah acara kecil untuk menyambutnya. Dan Sen yang mendengar Gary berisik menghampiri Gary yang kakinya ternyata terjepit. Dan tidak sengaja, saya menemukan sebuah tempat rahasia yang harus dibuka dengan kunci itu. Paginya saat Julie sudah tiba, mereka saling berpelukan karena rindu. Sementara Sen mengobrol bersama atasannya di garasi. Dan tiba-tiba saja penjahat itu muncul kembali, yang ternyata adalah keluarga Chun, tetangga samping mereka. Sen yang terpojok menyerang mereka dengan keahliannya dan berhasil merebut pistolnya dari tangan para penjahat. Namun atasannya ternyata mengkhianati Sen dan negaranya dan bekerja sama dengan para penjahat itu demi sebuah uang. Keluarga Plummer disandra dan Sen pingsan. Julie dibawa ke bawah tanah untuk mengambil PPPJT tersebut. Dan ternyata mereka harus melewati sebuah jebakan terlebih dahulu. Di atas, anak-anak mencoba untuk melarikan diri dan berhasil mengalahkan satu penjahat yang menjaga mereka. Mereka pun membangunkan Sen yang tengah pingsan. Lalu setelah bangun, Sen menyuruh anak-anak untuk melapor kepada polisi. Namun karena mereka lupa membawa ponsel, akhirnya mereka melakukan ugal-ugalan dan memancing polisi untuk mengejarnya. Di rumah, Sen menghampiri atasannya dan mencoba agar jebakannya berhasil ditaklukkan. Percobaan pertama gagal, dan Sen mencoba melewati jebakan itu dengan tarian panda yang selalu ia gunakan untuk menundukkan Peter. Siapa sangka, ternyata cara itu bekerja dengan baik, dan Sen berhasil melewatinya. Lalu saat sedang lengah, Sen langsung menghajar mereka berdua, dan kewalahan karena atasannya cukup hebat untuk berduel dengannya. Namun Sen tetap bisa mengalahkan mereka berdua dan mengamankan PPPJT-nya. Di luar, anak-anak sudah dikepung oleh polisi yang mengejarnya dan dihampiri oleh Sen dan Julie. Dari belakang muncullah satu penjahat yang selamat dan menodongkan mereka semua dengan senjata laras panjang. Lalu ada Gary, bebek peliharaan Profesor Howard yang datang, dan Clara yang tidak sengaja melihat hal tersebut. Sen yang diperintahkan untuk menaruh PPPJT itu di tanah langsung memerintahkan Gary untuk menggigit saat penjahat itu lengah, dan Clara datang untuk membantu menyerang. Akhirnya para penjahat itu berhasil ditangkap dan diamankan oleh para polisi. Sen dan Clara saling jatuh cinta. Saat mereka ingin berciuman, datanglah Lulu yang mengagetkan mereka berdua. Sebelum mereka semua berpisah, mereka semua menonton teater set yang sempurna, bagus dan mantap. Dan terlihat juga Murne yang kini menjadi penari dan menemukan jati dirinya. Film diakhiri dengan ciuman antara Sen dan Clara, dan film pun berakhir. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini hingga akhir. Semoga kalian terhibur dan semoga admin, kamu, kita, dan mereka memiliki ending yang bahagia. Jangan lupa dukung admin dengan cara like, share, dan subscribe. Bye!